Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2526. Tang Zichen memberitahu Ziba tentang apa yang telah terjadi. Apa? Ziye tetap tinggal. Ziba, pergilah, menjauhlah dariku, tidak ada orang di sekitarku sekarang yang akan berakhir dengan baik. Aku tidak mau. Ziye sibuk. Jangan konyol, bukannya kamu tidak tahu situasi seperti apa aku. Baiklah, aku akan pergi ke hutan hantu dataran suci, dan kali ini aku tidak akan keluar untuk 1 juta tahun. Bagaimana dengan di malam hari? Bahkan tidak di malam hari. Kamu gila. Bahkan jika aku gila, jika aku tidak gila, bagaimana aku bisa mencapai 30 dewa atas kuda dalam waktu yang terbatas? Aku pasti gila, bagaimanapun, akhir takdirku sudah diputuskan, lalu mengapa aku takut kematian? Namun, Ziba, aku punya satu hal untuk ditanyakan. Apa itu? Jika suatu hari di masa depan, saya benar-benar mati, silakan pergi ke tempat bernama Dunia Langit, tempat asal saya, tempat orang-orang yang saya cintai, dan beritahu mereka tentang saya. Yah, kalau begitu kamu tidak boleh mati. Aku tidak akan menyerah selama masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Tang Zichen memasuki hutan hantu dataran suci. Ziye menatap punggung kesepian Tang Zichen dengan kekhawatiran di matanya. Kali ini, Tang Zichen benar-benar bersiap untuk tidak keluar pada malam hari, tetapi jika dia tetap mencapai Kaisar Dewa, dia akan mati, jadi dia mungkin juga mati dalam pertempuran di hutan Divine Plains Yu. Dengan itu, pikiran Tang Zichen tergerak, dan dia muncul lagi di tempat dia keluar setahun yang lalu, di akhir bagian yang dalam. Mengaum. Begitu Tang Zichen muncul, seekor binatang suci menerkamnya. Bas! Tang Zichen memukul kering binatang suci itu dengan satu pukulan. Hati Tang Zichen terkejut, bagaimana tinjuku begitu kuat. Tang Zichen tidak terlalu peduli dan melanjutkan. Segera, siang hari berlalu, tidak ada bahaya di siang hari. Tang Zichen telah membunuh total lebih dari 20 binatang suci sepanjang hari ini. Malam tiba, Tang Zichen duduk di bawah pohon besar untuk beristirahat. Tang Zichen ingin melihat apa yang akan terjadi jika dia tidak keluar di malam hari. Malam semakin tebal dan semakin tebal. Tang Zichen duduk di bawah pohon besar dan membakar tumpukan api. Cahaya api yang menyilaukan bersinar di mana-mana, menerangi sekeliling dengan sangat terang. Saat itu, telinga Tang Zichen mendengar di sekitar, seolah-olah ada sesuatu yang mendekat. Tang Zichen segera menjadi waspada. Tak lama kemudian, di sekitar Tang Zichen, lebih dari 20 makhluk suci mengepung Tang Zichen dan mengepungnya sampai mati. Mata Tang Zichen menyapu, dan dia terkejut, karena 20 binatang ilahi ini adalah 20 yang sama yang telah dibunuh Tang Zichen pada siang hari. Apa yang terjadi? Kenapa semua 20 binatang suci yang aku bunuh pada siang hari semuanya hidup dan mengelilingiku di sini? Namun, Tang Zichen tidak berpikir bahwa binatang dewa yang mati pada siang hari itu palsu. Mengaum. Salah satu binatang dewa berteriak, yang ini ditabrak kering oleh Tang Zichen pada siang hari. Boom! Detik berikutnya, lebih dari 20 binatang suci menerkam Tang Zichen pada saat yang bersamaan. Tang Zichen sendiri harus berurusan dengan 20 binatang ilahi yang aneh ini pada saat yang sama, yang menunjukkan betapa besar tekanannya. Sekarang, Tang Zichen akhirnya mengerti mengapa semua orang harus keluar dari hutan Divine Plains Yu di malam hari, karena, jika kamu tidak keluar, maka jumlah binatang suci yang kamu bunuh di siang hari semuanya akan hidup kembali di malam hari dan menyerangmu bersama. Itu sebabnya, semua orang yang tidak keluar pada malam hari, semuanya mati. Saat ini, Tang Zichen harus menyelesaikan pengepungan 20 dewa ini, atau dia akan mati di sini juga. Tang Zichen membawa amarah yang luar biasa di tubuhnya, jadi tinjunya membawa kekuatan amarah juga. Boom! Tang Zichen membunuh binatang ilahi pertama dengan satu pukulan. Wow!
Pada saat itu, punggung Tang Zichen dirobek oleh salah satu binatang dewa. Bang-bang. Tang Zichen mengacau beberapa kali berturut-turut. Setelah lebih dari setengah jam pertempuran brutal, Tang Zichen akhirnya membunuh semua 20 binatang ilahi ini. Tang Zichen sendiri berlumuran darah, tapi itu bukan darah Tang Zichen, itu adalah darah binatang itu. Tang Zichen menjerit 3 kali, dan setelah membunuh semua 20 binatang suci, tidak ada lagi binatang suci yang muncul setelah itu. Maka, sampai subuh Tang Zichen beristirahat dengan nyenyak. Ketika Tang Zichen bangun saat fajar, dia menemukan bahwa tubuh dari 20 binatang yang dibangkitkan yang dia bunuh tadi malam telah hilang, seolah-olah binatang yang dibangkitkan yang dia bunuh tadi malam adalah mimpi. Tang Zichen tahu bahwa itu bukan mimpi. Tang Zichen terus bergerak maju. Keesokan harinya, Tang Zichen membunuh lebih dari 20 binatang ilahi. Pada malam hari, ketika malam tiba, Tang Zichen diam-diam menunggu, dan tentu saja, tidak lama kemudian, semua 20 binatang dewa yang telah dia bunuh pada siang hari muncul, tetapi yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah tidak hanya hari ini, tetapi bahkan 20 binatang ilahi yang telah dia bunuh kemarin telah muncul. Artinya, saat ini, di sekitar Tang Zichen, pada saat ini, 40 binatang ilahi. Ya Tuhan, yang saya bunuh pada hari pertama, dan yang saya bunuh pada hari kedua, mereka semua telah dibangkitkan. Tang Zichen konyol, tidak menyangka, sangat menakutkan, jika tren ini berlanjut, berapa banyak dari mereka apakah dia harus menghadapi setelah 1 tahun. Seberapa besar bola salju itu jika semua binatang buas yang terbunuh dalam setahun dibangkitkan, sehingga akan menumpuk hari demi hari dan bola salju demi bola salju. Sangat menakutkan bagi Don untuk memikirkannya. Bunuh. Tang Zichen tidak terlalu peduli, toh dia tidak punya jalan keluar, hanya masalah waktu sebelum dia mati, jadi bunuh saja. Dengan demikian, babak baru pembunuhan dibuka. Menghadapi pengepungan 40 dewa pada saat yang sama, Tang Zichen merasa seperti dia akan tercabik-cabik dalam hitungan menit. Namun, meskipun demikian, Tang Zichen harus pergi untuk membunuh, dan Tang Zichen menekan potensinya hingga batasnya. 1 jam kemudian, Tang Zichen terengah-engah di tanah. Di sekitar Tang Zichen, mayat dari 40 binatang dewa berserakan di lantai. Tang Zichen akhirnya berhasil bertahan di malam kedua. Tang Zichen sendiri terlalu lelah untuk bergerak dan tubuhnya memar. Berkat fakta bahwa dia adalah Tang Zichen, jika itu adalah orang lain apalagi malam kedua, bahkan jika itu adalah malam pertama, dia pasti sudah mati. Tang Zichen buru-buru beristirahat saat belum fajar, jika tidak itu akan menjadi hari baru dan hari ketiga setelah fajar. Tentu saja, setelah perubahan sulit didapat, Tang Zichen bahkan telah selamat dari 40 pengepungan, dan pada siang hari saja itu tidak lagi ada di matanya. Dan saat ini, di pintu masuk Divine Plains U Forest, tatapan seorang wanita sedih, dan orang ini tepatnya adalah Ziye. Ini malam kedua, apakah dia masih hidup? Atau apakah dia mati di dalamnya tadi malam? Ziye bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak pergi untuk waktu yang lama. Pada siang hari dia juga memasuki hutan hantu dataran suci, dan ketika dia keluar pada malam hari, dia menunggu di pintu masuk. Langit sudah terang lagi, ini hari ketiga. Tang Zichen merangkak bangun pagi-pagi, setelah semalaman memulihkan diri, tubuh Tang Zichen terasa jauh lebih pulih, tetapi dibandingkan dengan tadi malam, Tang Zichen tidak pulih di pagi hari sama seperti kemarin. Sepertinya suatu hari cedera Tang Zichen dari malam akan mencapai tingkat di mana dia tidak bisa pulih sama sekali keesokan harinya. Penilaian pada hari ketiga dilanjutkan. Pada hari ketiga, Tang Zichen membunuh lebih dari 20 binatang dewa lagi. Pada malam ketiga, Tang Zichen harus menghadapi pengepungan simultan dari 60 dewa binatang. Setiap kali tekanan lebih besar dari yang berikutnya.
Sama seperti ini, Tang Zichen bergerak maju dengan susah payah. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu, yang merupakan hari ke-30. Pada hari ini, Tang Zichen telah membunuh sekitar 20 binatang suci di siang hari. Pada malam hari, binatang dewa yang akan dihadapi Tang Zichen adalah 600. Itu benar, dalam waktu 1 bulan, dia telah mengumpulkan 600 binatang suci yang mengepungnya. Tang Zichen ingin membunuh semua 600 binatang dewa ini sebelum fajar, tetapi tentu saja, premisnya adalah dia tidak bisa mati. Tang Zichen duduk di bawah pohon besar, matanya mengamati matahari terbenam saat kegelapan perlahan turun. Hati Tang Zichen juga bertambah berat saat langit terus bertambah berat. Malam ini, saya akan dikepung oleh lebih dari 600 binatang dewa. Tekanannya sangat besar. Tadi malam, saya benar-benar sekarat karena kelelahan. Saya benar-benar tidak percaya bahwa saya akan dapat bertahan malam ini. Tang Zichen bergumam pada dirinya sendiri. Tang Zichen dengan cepat memanggang daging dewa untuk mengisi kembali energinya sebelum matahari benar-benar terbenam. Malam ini, itu adalah pertumpahan darah hidup dan mati. Mungkin, Tang Zichen tidak akan pernah melihat matahari besok lagi. Malam tiba. Tang Zichen menunggu dengan tenang. Segera setelah gelap, Tang Zichen mendengar suara-suara dari daerah sekitarnya, seolah-olah banyak dewa sedang mendekati Tang Zichen. 600 dari mereka. Namun, Tang Zichen tidak memiliki rasa malu. Tadi malam Tang Zichen telah membunuh sekitar 580 dari mereka, dan malam ini bertambah 20. 580 tidak jauh berbeda dari 600. Setiap malam bertahap, tidak ada peningkatan sama sekali. Sekali, jika tidak ada yang mampu membelinya. Bang! Engah! Kecepatan Tang Zichen dalam membunuh binatang suci secara signifikan lebih cepat dan tidak sesulit sebelumnya. Tentu saja, kekuatan Tang Zichen bukan lagi 10 mikyat sebelumnya, tetapi sebulan kemudian, Tang Zichen sudah menjadi 15 mikyat. Ternyata latihan di Divine Plains U Forest adalah pada malam hari, bukan siang hari, dan malam hari adalah latihan yang sebenarnya, sedangkan siang hari hanya kekacauan. Sayangnya, tidak banyak orang yang mengetahui rahasia ini. Semua orang hanya tahu mengapa mereka tidak bisa tinggal di Divine Plains U Forest atau mereka akan mati. Tentu saja, bahkan jika rahasia ini diketahui oleh semua orang, saya khawatir tidak ada yang berani. Lagi pula, tidak menjadi jenius sejati tidak akan terjadi, mampu menahan tekanan semacam ini. Tang Zichen baru berusia 1 bulan dan harus menghadapi pengepungan 600 makhluk suci. Bagaimana jika 1000 tahun kemudian? Atau, bagaimana dengan 10.000 tahun dari sekarang? Di mana angkanya? Oleh karena itu, petualangan semacam ini sama sekali bukan untuk dewa biasa. Di paruh kedua malam itu, Tang Zichen membunuh selama 5 atau 6 jam, dan akhirnya 600 binatang dewa yang mengepungnya ditebas. Tubuh Tang Zichen jatuh, tanah berlumuran darah dari begitu banyak binatang suci, hampir mengumpulkan tanah menjadi genangan darah. Bang! Tang Zichen ambruk dengan lemah ke dalam kolam darah. Tok tok tok, darah Divine Beast mengalir ke hidung dan mulut Tang Zichen. Namun, Tang Zichen terlalu lelah, dia tidak bisa bangun, jadi dia membiarkan dirinya tenggelam di kolam darah. Tang Zichen sendiri tidak tahu berapa banyak darah binatang suci yang dia minum. Apa yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah itu. Beberapa jam kemudian, Tang Zichen merasa kelelahan di tubuhnya telah hilang. Hei, apa yang terjadi? Mengapa kelelahanku menghilang? Tang Zichen keluar dari kolam darah kelelahan beberapa jam yang lalu, tapi sekarang dia adalah naga dan harimau. Apakah itu karena aku meminum darah binatang suci ini? Kolam darah ini hampir menyatukan darah 600 binatang suci. Tang Zichen penuh energi, dan memang, rasanya semua kekuatannya meningkat.
Jadi ini adalah hadiah, aku membunuh 600 binatang suci, darah mereka adalah hadiah untukku, membuat tubuhku lebih kuat. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak berkat bulan ini, dia telah menyia-nyiakan begitu banyak darah binatang suci untuk tidak ada. Tang Zichen mengetahui manfaatnya dan terus minum dengan marah dari kolam darah. Darah binatang suci ini berbeda dari yang terbunuh di siang hari, seolah-olah mereka lebih ajaib karena binatang buas di malam hari ini semuanya dibangkitkan dan darah mereka membawa perasaan misterius. Setelah beberapa jam minum, Tang Zichen masih minum seolah-olah dia tidak akan pernah cukup minum. Menjelang fajar, seluruh kolam darah hampir kosong, hanya menyisakan sedikit dasar untuk diminum. Hari tiba sepenuhnya, dan tiba-tiba, mayat binatang ilahi yang ada di seluruh tanah pada satu saat semuanya hilang pada saat berikutnya, dan tanah yang baru saja diwarnai merah juga langsung hilang. Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam, ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Tang Zichen meregangkan punggungnya, setelah meminum begitu banyak darah binatang dewa, dia merasa seperti akan berubah menjadi binatang dewa, tubuhnya penuh energi, dan dia tidak merasa lelah sama sekali. Hehe, dengan darah binatang suci yang diisi ulang di masa depan, aku tidak akan takut lagi dengan pengepungan binatang buas. Aku tidak akan keluar selama 1.000.000 tahun, aku akan menepati janjiku. Tang Zichen penuh percaya diri saat ini. Seperti ini, tahun demi tahun. Setiap hari, dia membunuh sekitar 20 binatang ilahi, bukan karena Tang Zichen tidak ingin membunuh lebih banyak, tetapi binatang ilahi pada siang hari bukanlah sesuatu yang dapat Anda temui jika Anda mau, dan bahkan jika Anda melakukannya, kebanyakan dari mereka tersebar. Binatang ilahi yang tersebar seperti itu sama sekali tidak sulit bagi Tang Zichen. 20 per hari adalah rata-rata, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Waktu berlalu dengan cepat dan Tang Zichen tidak pernah pergi. Dalam sekejap mata, 10.000 tahun telah berlalu. Tang Zichen, yang hanya mengenakan bahu telanjang dan berotot, sedang duduk di tanah memakan binatang dewa panggang. Dalam 10.000 tahun ini, penampilan Tang Zichen telah berubah, ototnya membengkak, telinganya sedikit lebih panjang, tangannya lebih besar, dan tingginya hampir 10 cm. Tentu saja, yang paling penting adalah kekuatan Tang Zichen juga benar-benar berbeda, memberinya kesan pria yang galak dalam sekejap. Tang Zichen memakan gigitan terakhir dari binatang dewa panggang, membuang tulangnya, dan diam-diam berkata, sudah 10.000 tahun, malam ini, jumlah binatang dewa yang akan saya hadapi akan mencapai 73 juta, mendekati 100 juta, hahaha. Tang Zichen tidak memiliki rasa takut sedikit pun, sebaliknya, dia menikmati kesenangan menelan darah binatang suci. Malam itu 73 juta binatang dewa datang berderap, semua jenis binatang, di langit, di bumi, dan ke segala arah menuju Tang Zichen. Tang Zichen melawan begitu banyak binatang dewa sendirian, lengan Tang Zichen sangat kuat, dan puluhan ribu binatang tercabik-cabik secara acak. Tentu saja, untuk melawan sejumlah besar binatang dewa, Tang Zichen harus terus meningkatkan kemampuan bertarungnya setiap hari, selain terus meningkatkan wilayahnya. Untungnya, Tang Zichen meminum darah dari begitu banyak binatang suci, dan bagaimanapun juga, darah binatang suci itu membawa informasi genetik dari berbagai binatang dewa. Jadi Tang Zichen terus-menerus mencerna informasi genetik dari berbagai binatang dewa, dan dengan demikian, Tang Zichen juga terus-menerus mengubah dirinya dan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sendiri. Misalnya, saat ini, mata Tang Zichen berkedip, dan tiba-tiba kehampaan di sekelilingnya terdistorsi, dan ratusan ribu binatang ilahi hancur berkeping-keping oleh distorsi itu. Kemampuan ini adalah sesuatu yang telah dilucuti Tang Zichen dari gen beberapa ratus binatang ilahi tertentu dan kemudian disintesis.
Contoh lain, Tang Zichen melakukan tamparan, dan dalam sekejap tamparannya lebih besar dari langit. Bang! Tamparan itu menamparkan dan menamparkan sampai mati ratusan ribu binatang ilahi, kemampuan yang juga telah diubah menjadi kemampuannya dari puluhan binatang ilahi dengan kemampuan serupa yang telah disintesis secara genetik dari gen mereka. Saat Tang Zichen meminum lebih banyak darah binatang dewa, semakin banyak informasi genetik yang dia peroleh, ditambah dengan otak pintar Tang Zichen dan kemampuan kreatif yang kuat, Tang Zichen dapat mengendalikan lebih banyak kemampuannya. 1 jam kemudian, Tang Zichen menebang 73 juta binatang ilahi. Fiuh! Tang Zichen menarik napas dalam-dalam. Di tanah ada semua mayat binatang ilahi. Tang Zichen mulai menghisap darah semua makhluk ilahi lagi. Semakin dia menghisap, semakin banyak informasi genetik yang dia dapatkan, semakin banyak kemampuan yang dapat diciptakan oleh Tang Zichen. Kemampuan semacam ini benar-benar berbeda dari berbagai prestasi yang dia ciptakan di masa lalu. Kemampuan semacam ini, yang merupakan bawaan, adalah dunia yang terpisah. Misalnya, seekor bunglon dapat mengubah warna. Ini adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, bukan dari berlatih mantra apapun. Atau misalnya, seekor burung bisa terbang. Ini juga merupakan sesuatu yang dimiliki burung sejak lahir, bukan dari berlatih mantra apapun. Berbagai kemampuan yang diciptakan Tang Zichen menggunakan informasi genetik dari berbagai binatang juga merupakan bawaan dan sama sekali berbeda. Tentu saja, ketika Tang Zichen menciptakan lebih banyak kemampuan, sifat manusia dalam tubuh Tang Zichen secara bertahap akan berkurang, dan pada akhirnya, sifat manusia diperkirakan hanya 1/10.000 dari Tang Zichen, dan Tang Zichen bahkan tidak bisa yakin bahwa dia masih manusia. Tang Zichen dengan cepat meminum darah semua binatang suci. Fiuh, itu keren. Tang Zichen tersenyum tanpa sadar. Ranah di tubuh Tang Zichen bukan lagi 20 dewa tengah, melainkan menjadi 10 dewa atas. Tang Zichen berkata dalam hati, masih ada 990.000 tahun tersisa sebelum batas waktu yang diberikan kepadaku oleh bandit tua Gu Chen, dan aku, saat ini, hanya berjarak 20 kuda dari 30 kuda dewa atas. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Tang Zichen mengulurkan tangannya sendiri, dan dengan pikiran, tangannya tiba-tiba berubah menjadi emas. Tang Zichen mengepalkan tinjunya dan menghancurkannya di tanah, dan itu membuat suara, dang-dang-dang, seolah-olah tangan Tang Zichen adalah terbuat dari besi. Tang Zichen tersenyum. Akhirnya, mulai hari ini, saya telah mensintesis kemampuan super lainnya. Saya dapat mengambil daging saya, dan mengubahnya menjadi bahan yang keras, yang telah sangat meningkatkan daya tahan saya terhadap pukulan, tidak, hampir seperti berlian. Kemampuan ini ditemukan dari informasi genetik dari monyet ilahi Honmeng sebelumnya, dan saya menggabungkannya dengan gen binatang ilahi lainnya untuk menciptakan yang ini. Kekuatan saya saat ini, meskipun wilayah saya hanya 10 dewa kuda, tetapi Raja Dewa bahkan mungkin bukan lawan saya. Tang Zichen penuh percaya diri. Lagi pula Tang Zichen bertarung dengan begitu banyak makhluk ilahi setiap malam, dan Tang Zichen memiliki begitu banyak kemampuan. Raja Dewa, mungkin bukan tandingan Tang Zichen. Pencuri tua Gu Chen, tunggu saja aku pasti akan datang untukmu dalam waktu kurang dari 1 juta tahun. Tatapan Tang Zichen dingin. Begitu saja, lanjut Tang Zichen. 100.000 tahun berlalu. 300.000 tahun berlalu. 500.000 tahun berlalu. Wah, 1/2 juta tahun telah berlalu, hari-hari berlalu begitu cepat. Tang Zichen tersenyum dengan acuh tak acuh. Sekarang, jumlah dewa yang harus dihadapi Tang Zichen setiap malam mencapai 3,65 miliar. Tang Zichen harus memiliki setidaknya jutaan binatang ilahi setiap detik, jika tidak Tang Zichen mungkin akan terkoyak di detik berikutnya karena jumlahnya terlalu banyak.
Di bawah tekanan semacam ini, Tang Zichen mampu meningkatkan wilayahnya sambil menyerap informasi genetik dari binatang ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan menciptakan banyak kemampuan. Tang Zichen sekarang memiliki sebanyak 500 jenis kemampuan bawaan yang berbeda. Saat Tang Zichen bertarung, dia bisa menggunakan kemampuan apapun yang dia butuhkan, dan siapapun yang bisa membantunya. Tentu saja, ranah Tang Zichen telah mencapai Kaisar Dewa Tiga Alam. Setengah juta tahun untuk mencapai God King Realm ketiga itu tidak mudah. Tang Zichen menghela nafas dalam-dalam. Tentu saja, meskipun wilayah Tang Zichen adalah God King Alam ketiga, kekuatannya adalah Ahem. Tang Zichen sendiri tidak tahu, tetapi Kaisar Dewa Alam ke-12, Tang Zichen yakin bahwa dia bisa menusuk jarinya sampai mati. Adapun tingkat Kaisar Ilahi, Tang Zichen tidak berani mengatakannya. Namun, saat ini, bahkan jika Tang Zichen menghadapi Kaisar Dewa, dia setidaknya yakin bahwa dia tidak akan dirugikan. Lanjutkan, masih ada setengah juta tahun lagi, serang selagi setrika masih panas. Tang Zichen hanya bisa melanjutkan. Karena Tang Zichen merasa bahwa jika dia menyerah pada saat ini, dia mungkin harus memulai dari awal lagi. Jadi Tang Zichen tinggal di hutan Divine Plains Yu selama 400.000 tahun lagi. Setelah 400.000 tahun, jumlah dewa yang harus dibunuh Tang Zichen setiap malam mencapai lebih dari 7 miliar. Dan Tang Zichen, setelah berulang kali menghisap darah dari begitu banyak binatang dewa, informasi genetik yang diperoleh Tang Zichen tentang mereka telah terakumulasi sedemikian rupa sehingga kemampuan Tang Zichen sendiri untuk menciptakannya sebanyak 50.000 jenis yang berbeda. Semakin lama, semakin cepat frekuensi Tang Zichen menciptakan berbagai kemampuan. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa wilayah Tang Zichen telah mencapai Kaisar Dewa 12 Alam. Ranah yang terakhir sangat sulit untuk didaki, dan butuh waktu 400.000 tahun untuk beralih dari menjadi God King Realm ketiga menjadi God King Realm ke-12. Masih ada 100.000 tahun lagi, masih sejuta tahun lagi. Saya pikir sudah hampir waktunya bagi saya untuk keluar dan menyelesaikan skor dengan pencuri tua Guchen, kata Tang Zichen dalam hatinya. Namun, Tang Zichen merasa bahwa dia tidak bisa keluar secepat ini, seolah-olah masih ada urusan yang belum selesai. Baik, kalau begitu aku akan melanjutkan selama 10.000 tahun lagi dan melihat apakah aku bisa masuk ke ranah Kaisar Dewa, kata Tang Zichen. Tang Zichen memadamkan keinginan batinnya untuk kembali dan terus tinggal. Suatu hari, 5.000 tahun kemudian. Seperti biasa, Tang Zichen diam-diam menunggu malam tiba. Malam segera tiba. Tetapi Tang Zichen menunggu lama, tetapi tidak ada 7 miliar binatang yang muncul. Tang Zichen bingung, di mana binatang buas malam ini? Kenapa kamu tidak muncul? Tang Zichen merasa bingung. Sekitar 1 jam kemudian akhirnya 7 miliar ditambah binatang ilahi secara bertahap muncul. Namun, apa yang Tang Zichen tidak duga adalah bahwa kali ini, setelah 7 miliar ditambah binatang ilahi muncul, mereka tidak mengungkapkan tatapan tajam tetapi dengan tatapan tunduk. Tang Zichen bingung. Apa yang bahkan lebih sulit dipercaya bagi Tang Zichen adalah bahwa 7 miliar atau lebih binatang ilahi semuanya berlutut, seolah-olah tunduk pada Tang Zichen. Apa yang terjadi? Hati Tang Zichen bergetar. Semua binatang ilahi berlutut ke Tang Zichen, jadi Tang Zichen secara alami tidak punya alasan untuk membunuh mereka lagi. Tang Zichen berkata, kalian semua, sudahkah kalian tunduk padaku? Tuan, Anda telah memasuki inti dari Divine Plains Yu Forest, yang pertama sejak kelahiran alam semesta. Inti dari Divine Plains Yulin. Apakah tidak ada yang pernah ke sini sebelumnya? Salah satu binatang ilahi memancarkan gelombang mental dan berkata tidak. Tang Zichen berkata,
salah satu kaisar ilahi yang paling kuat di masa lalu, kudengar dia memasuki posisi tahap 28. Itu pada siang hari, tidak ada artinya di siang hari, hanya pada malam hari kamu bisa memasuki inti dari Divine Plains Forest. Katakan padaku apa sebenarnya tempat di Divine Plains Forest itu. Ini adalah pusat alam semesta, ini adalah dunia abadi di mana semua binatang itu abadi, jadi kita hidup kembali berulang kali, dan kemudian kamu membunuh mereka. Lalu pada siang hari, banyak orang datang untuk pelatihan, dan mereka membunuh binatang buas itu. Mereka yang terbunuh oleh kalender pada siang hari adalah hasil dari niat kita, dan tidak peduli berapa banyak kita membunuh pada siang hari, kita tidak perlu takut, hanya pada malam hari yang akan mengancam kita sama sekali. Anda pada di sisi lain adalah satu-satunya yang dapat memasuki inti di malam hari. Oleh karena itu, kami harus menghentikan Anda memasuki inti hutan dataran ilahi Anda, tetapi Anda masih masuk. Salah satu binatang ilahi yang kuat berkata, "Mengapa kamu ingin menghentikanku memasuki Divine Plains Yulin? The Divine Plains Forest adalah rumah dari semua binatang buas kami, dan itu berisi kristal yang mengendalikan semua binatang buas, dan kami tidak ingin ada yang mendapatkannya. Lalu mengapa kamu tidak menghentikannya sekarang? Dan tunduk padaku." Tuan, bakat dan kreativitas Anda membuat kami tidak mungkin untuk tidak tunduk kepada Anda. Anda hampir memahami semua kemampuan dari semua makhluk ilahi kami, dan bahkan jika Anda telah mempelajari apa yang kami inginkan, Anda hampir dapat melakukan apa yang kami lakukan. Dalam arti tertentu Anda setengah dari jenis yang sama dengan semua binatang ilahi. Jadi kami semua bersedia untuk melayani Anda sebagai Raja binatang ilahi pembuangan. Di mana kristal binatang suci itu? Tang Zichen bertanya. Pada saat ini, cahaya terang dipancarkan di depannya. Tang Zichen berjalan ke sana. Itu adalah kristal seperti kotak dewa, tapi jauh lebih besar dan lebih besar dari kotak dewa manusia. Ini adalah Crystal of the Divine Beast. Apa yang disebut God Beast Crystal adalah kehendak semua God Beast bersatu untuk membentuk God Crystal, atau tentu saja, bersatu untuk membentuk God Grid, tetapi God Crystal lebih baik daripada God Grid, karena setelah God Crystal menyatu itu masih bisa terus berkembang, sementara setelah God Grid menyatu itu diperbaiki di sana selamanya. Tang Zichen membelai kristal God Beast yang sangat besar. Sial, ini sangat besar. Salah satu binatang ilahi berkata, "Tuan, ini adalah kristal ilahi dari hutan dataran ilahi Anda." Kehendak semua binatang ilahi bersatu untuk membentuk kristal ilahi. Secara total ada lebih dari 100 miliar kehendak dalam kristal ilahi ini. Tang Zichen terkejut di dalam hatinya, betapa menakutkannya, kehendak lebih dari 100 juta binatang ilahi terikat menjadi bentuk ilahi. Anda tahu, bentuk ilahi saya hanya 10 kehendak yang dirajut menjadi satu. Tang Zichen sangat terkejut, benar-benar tidak ada bandingannya, tidak ada salahnya. Kisi ilahi Tang Zichen terdiri dari 10 surat wasiat, sedangkan kristal dewa binatang ini terdiri dari lebih dari 100 miliar surat wasiat. Sungguh perbedaan antara bintang dan matahari dan kunang-kunang. Tang Zichen sangat bersemangat saat ini. Kristal God Beast ini, apakah itu miliknya sekarang? Apa yang akan terjadi jika Tang Zichen menyatukan kristal binatang suci ini? Tang Zichen tidak berani membayangkan. Sebelumnya, ketuhanan Tang Zichen hanya terdiri dari 10 wasiat, dan kekuatannya jauh melampaui dewa biasa. Jika dia bergabung dengan 100 miliar wasiat ini, apalagi? Ini bertentangan dengan keinginan. Tang Zichen menepuk jantungnya yang melonjak. Namun, kristal bis ilahi ini, yang membentuk kehendaknya, semuanya adalah milik bis ilahi, bukan manusia. Tapi apa bedanya? Apakah manusia harus lebih kuat dari kehendak binatang itu? Meski begitu, jumlah 100 miliar ini sudah cukup. Tuan, kristal dewa binatang ini adalah milikmu.
banyak dari dewa binatang di sekitarnya memancarkan fluktuasi spiritual dan berkata, Tang Zichen berkata, aku benar-benar bisa menggabungkan kristal God Beast ini. Tentu saja, ini adalah kristal dewa, bukan kisi dewa. Kristal dewa dapat difusi sesuka hati. Setelah fusi, jika Anda masih ingin melanjutkan di masa depan, masih dapat melanjutkan lagi, tidak seperti kisi dewa, tetap mati. Selain itu, saya pikir jika Anda menggabungkan kristal dewa sekuat ini, pada dasarnya Anda tidak terkalahkan di alam semesta. Seluruh alam semesta tidak ada makhluk yang akan menjadi lawan Anda, sepenuhnya mampu menyatukan alam semesta dan menjadi raja alam semesta sekarang. Tang Zichen menelan ludahnya, menyatukan alam semesta ini adalah sesuatu yang tidak berani dia bayangkan sebelumnya. Tanpa diduga, semuanya datang begitu cepat dan berpikir bahwa itu akan sangat lama sebelum dia bisa menjadi kaisar dewa, tetapi sedikit yang dia tahu bahwa kesempatan telah datang begitu cepat. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalian semua mundur. Ya, Raja Binatang Suci. Tang Zichen menolak kristal ilahi yang sangat besar dan tak tertandingi dan mulai menggabungkannya. Dengan kristal ilahi yang begitu besar, saya khawatir fusi akan memakan waktu yang konstan, setidaknya itulah yang dipikirkan Tang Zichen. Namun, setelah fusi dimulai, Tang Zichen menemukan bahwa itu tidak terlalu sulit karena Tang Zichen telah menembus hampir semua informasi genetik dari semua binatang buas. Semuanya, 100 miliar kehendak binatang buas dalam God Crystal yang besar ini adalah dengan cepat menyatu oleh Tang Zichen. Kristal ilahi itu, secara bertahap menyusut. Setelah sekitar 500 tahun, akhirnya kristal suci itu benar-benar menghilang. Kristal dewa yang begitu besar semuanya menyatu ke dalam kotak ilahi Tang Zichen. Grid ilahi Tang Zichen, yang juga telah mengalami perubahan drastis, sebelumnya terdiri dari 10 surat wasiat, tetapi sekarang kotak ilahi Tang Zichen terdiri dari 10 surat wasiat manusia ditambah surat wasiat dari 100 miliar binatang suci. Hahaha, hahaha. Tang Zichen tertawa gila. Tang Zichen merasa dirinya sangat kuat, dan setelah menggabungkan kristal ilahi yang begitu besar, Tang Zichen langsung menciptakan jutaan kemampuan bawaan. Hampir bisa dikatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tang Zichen. Tentu saja, Tang Zichen masih menjadi kaisar dewa 12 alam saat ini, tetapi di dalam Tang Zichen, jika dia mau, dia bisa langsung menjadi kaisar dewa, dan menjadi kaisar dewa itu hanya masalah apakah dia mau atau tidak, bukan? Adapun kekuatannya saat ini, tentu saja tidak perlu mempertanyakan kemampuan bawaan jutaan dari mereka itu bukan lelucon. Memberi penghormatan kepada tuannya. Banyak binatang suci memberi penghormatan kepada Tang Zichen. Bangun, Tuan, jika Anda punya perintah tolong katakan begitu. Tang Zichen berkata, tidak perlu terburu-buru untuk saat ini, saya akan mengurus beberapa urusan pribadi terlebih dahulu, saya akan memberikan perintah nanti. Ya Tuan. Dengan itu, Tang Zichen menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, Tang Zichen sudah berada di tepi hutan Divine Plains Yu. Hampir 1 juta tahun telah berlalu, dan tepi hutan Divine Plains Yu Forest tampaknya tidak banyak berubah, masih tetap sama. Awan cahaya angin. Begitu Tang Zichen muncul, sebuah teriakan datang darinya. Meskipun Tang Zichen tidak berbalik, dia sudah melihat siapa itu. Tang Zichen memiliki kemampuan yang bisa disebut tampilan sekeliling 360 derajat. Meskipun matanya berada di depannya, dia dapat melihat dengan jelas ke segala arah 360 derajat, yang sama sekali berbeda dari pemindaian indera ilahi. Tang Zichen berkata sambil berbalik, Ziye, ini kamu, kenapa kamu juga ada di sini? Ziye berjalan dan menatap Tang Zichen dengan serius, seolah-olah dia tidak percaya bahwa ini benar. Apakah kamu benar-benar petir angin? Ziye bertanya. Tang Zichen tersenyum, tentu saja. Tapi kamu,
Aku sudah berada di hutan hantu dataran suci selama hampir 1 juta tahun. Ya Tuhan, kamu tinggal begitu lama dan kamu sebenarnya masih hidup. Kupikir itu berbahaya di malam hari. Dulu ada orang yang tidak keluar di malam hari, dan akibatnya mereka semua mati. Tang Zichen berkata, itu orang lain, tapi aku tidak hanya tidak mati, tapi kekuatanku meningkat pesat dan aku bahkan mendapatkan Crystal of the Beast. Pada saat itu, Ziye tiba-tiba merasakan alam Tang Zichen dan berkata dengan kaget, alammu 12 Realm God Emperor, kata Tang Zichen. Astaga, bagaimana ini mungkin? Batasan yang diberikan oleh Kaisar Dewa Chen kuno pada Anda adalah bahwa Anda harus mencapai 30 kuda dalam 1 juta tahun, tetapi Anda telah mencapai Kaisar Dewa 12 alam surga. Ziye takut konyol. Oh, jika aku memberitahumu bahwa jika aku ingin menjadi Kaisar Dewa itu hanya sebuah pemikiran, bagaimana menurutmu? Apa maksudmu? God Emperor bagiku, ini hanya masalah apakah aku ingin menjadi satu atau tidak. Ziba, aku akan mencari pencuri tua Guchen sekarang, apakah kamu mau ikut? Tapi apakah aku akan menjadi beban bagimu jika aku pergi? Jangan khawatir. Tang Zichen membawa Ziye dan dengan cepat melakukan perjalanan ke wilayah Dewa Sang Tua Guchen. Kecepatan Tang Zichen cepat, hampir seketika. Dan saat ini, di wilayah ilahi Guchen, aku tidak tahan lagi. Seorang pria meraung, dan pria ini adalah Guxinghe. Tuan muda, tunggu sebentar lagi, 1 juta tahun akan segera tiba. Tidak, aku tidak sabar, aku benar-benar ingin bermain Ouya yang rusak sekarang, aku sudah bertahan dengan ini selama jutaan tahun. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari telinga, tidak tahan lagi, bukan? Maka tidak perlu bertahan. Siapa? Guxinghe menoleh dengan kasar. Namun, sebelum Guxinghe bisa melihat siapa itu, sebuah tamparan keras ditampar. Tampar. Guxinghe ditampar ke tanah dalam satu gerakan. Guxinghe bodoh dan berusaha untuk bangun, tetapi, sebelum dia bisa bangun, sebuah kaki menginjak tengkoraknya, dan kaki itu menginjak keras tengkorak Guxinghe ke dalam lumpur. Guxinghe tidak bisa melawan sama sekali, atau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat orang lain. Siapa kamu? Guxinghe menggeram. Tang Zichen mendengus, tidak bisakah kamu mendengar suaraku? Kamu petir angin. Guxinghe konyol. Ya, aku petir angin. Tang Zichen mendorong kakinya, dan dengan sekali klik, dia menginjak tengkorak Guxinghe. Roh Guxinghe keluar dari tubuhnya. Tang Zichen meraih roh Guxinghe dengan satu tangan dan meletakkannya. Dia mengangkatnya di depannya. Ini benar-benar kamu. Guxinghe tercengang, tapi itu benar-benar petir angin. Tang Zichen bertanya, di mana kakek anjingmu, pencuri tua Guchen? Wind Lightning, kamu memerintahkanmu untuk segera melepaskanku, jika tidak kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika dia kembali dari retretnya, geram Guxinghe. Jadi kamu bersembunyi di suatu tempat dalam pengasingan. Tang Zichen mendengus, tidak heran Tang Zichen datang ke sini dan tidak menemukan pencuri tua Guchen. Kilat angin, aku bisa memberitahumu, kakekku telah menerobos lagi kali ini, di akhir retret ini, dia akan menjadi Kaisar Dewa 10 Alam. Apakah kamu benar-benar tahu apa itu Kaisar Dewa 10 Alam? Kakekku adalah awalnya Kaisar Dewa pertama, dan sekarang dia telah berkembang sekali lagi menjadi Kaisar Dewa 10 Alam, seluruh alam semesta adalah milikku. Ziba di sampingnya gemetar, Kaisar Dewa 10 Alam. Astaga! Guxinghe melihat ekspresi Ziye dan berkata dengan bangga, lihat ketika saatnya tiba, sudah terlambat bagimu untuk berlutut. Di seluruh dunia utama ada ratusan Kaisar Dewa, dan Kaisar Dewa peringkat kedua hanya di alam ketiga, sementara kakekku, sudah di alam ke-10. Semua Kaisar Dewa di dunia utama digabungkan tidak bisa mengalahkan kakekku dengan satu tangan. Petir angin, siapa kamu?
Tang Zichen juga cukup terkejut di dalam hatinya. Tanpa diduga, anjing tua itu, Gu Chen, berada di alam yang begitu tinggi. 10 alam kaisar dewa, 7 alam lebih kuat dari peringkat kedua. Tidak heran semua kaisar dewa datang untuk menyembah anjing tua Gu Chen. Tang Zichen berkata, Gu Xinghe, hari kakekmu meninggalkan gerbang adalah hari aku. Winlight Cloud, bunuh dia. Sayangnya, kamu tidak bisa lagi melihat pemandangan yang begitu indah. Setelah mengatakan itu, kekuatan di tangan Tang Zichen meningkat untuk beberapa saat. Jangan bunuh aku. Gu Xinghe merasakan kematian mendekat dan berjuang mati-matian. Detik berikutnya, Tang Zichen menyematkan Gu Xinghe sampai mati sepenuhnya. View, pria menjijikkan ini akhirnya mati. Sayang sekali membiarkannya mati dengan begitu bahagia, kata Tang Zichen. Ziye berkata, petir angin, pergi dan selamatkan Nona Ouya, dia pasti sangat menderita selama jutaan tahun ini. Detik berikutnya, Tang Zichen muncul di sel penjara, yang disegel oleh larangan pencuri tua Gu Chen. Tang Zichen segera menggunakan kemampuan yang mengubah seluruh tubuhnya menjadi udara. Udara ini adalah udara nyata, bukan penutup mata. Tang Zichen tidak mencoba untuk memaksa melanggar batasan, dia bisa dengan mudah memasukinya, jadi mengapa membuang kekuatannya? Oh ya, terkunci di dalam, matanya terpejam saat ini. Tang Zichen masuk, oh ya, tidak merasakannya sedikit pun. Oh ya, Tang Zichen memanggil. Tiba-tiba oh ya membuka matanya. Kapan kamu tertangkap di sini? Oh ya begitu sibuk menerkamnya, dia mengira Don Zichen juga dikurung. Oh ya, kamu menderita, kata Don Zichen. Katakan, kapan kamu ditangkap? Oh ya, sedang terburu-buru. Oh ya, jangan khawatir, aku sudah cukup kuat untuk mengeluarkanmu dari sini, dan bahkan aku mampu bertarung dengan pencuri tua, Gu Chen. Oh ya tertegun. Apa yang sedang terjadi? Ceritanya panjang, aku akan memberitahumu lebih lambat. Mengatakan itu, Tang Zichen memeluk Oh ya, berubah menjadi udara, dan menghilang ke tempat itu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tanah. Oh ya masih belum sadar. Winlight Cloud, bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Oh, ini bukan pai di langit, aku telah berjuang selama 1.000.000 tahun untuk melakukan ini, ingat Yulin dataran suci. Aku ada di sana, selama hampir 1.000.000 tahun. Bersambung.